Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah di sore kali ini kita akan memulai kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Ba'li Al-Hambali rahimahullahu taala, yang beliau wafat tahun 1192 Hijriah. Dan kitab ini masyhur digunakan sebagai salah satu kitab awalan atau pembuka bagi mereka yang ingin mempelajari mazhab Hambali, terutama jika membatasi dalam fikih ibadah saja. Nah, dan untuk matannya ada dua cetakan masyhur. Yang pertama cetakan Darul Basyair, tahqiq Syekh Al-Ajmi. Kemudian cetakan Ar-Raqaiz, tahqiq dua Syekh Abdul Aziz Al-Idan dan Anas Yatama. Dan yang kita pakai di kajian kita ini adalah tahqiq dari cetakan Raqaiz. Dan panduan utama untuk syarah kitab ini kita akan menggunakan Munyatus Sajid karya dua muhaqqiq tadi, itu Abdul Aziz Al-Idan dan Anas Yatama, yang juga dicetak oleh Raqaiz. Jadi itu panduan utamanya. Dan tentu diambil juga dari sumber-sumber yang lain. Ya. Dan di antara syarah lain dari kitab Bidayatul Abid, syarah dari penulisnya sendiri, itu Bulughul Qasid. Ya, Bulughul Qasid tipis, hanya tahlil ibarat. Kemudian ada syarah yang meluas karya Syekh Khalid Ibn Ali Al-Musyayqi, ma'ruf, menantunya Syekh Utsaimin, muridnya Syekh Utsaimin, ya, dan beliau adalah guru besar di Jami'atul Qasim. Dan beliau juga punya banyak cetakan tulisan dalam mazhab Hambali, dan beliau adalah salah satu ulama rujukan mazhab Hambali di Saudi dan juga di dunia sekarang. Ya. Kemudian ada beberapa tafrik. Kalau tafrik itu catatan kajian yang tersebar di internet yang bisa dipelajari, seperti tafriknya syarah Syekh Ahmad Al-Quwaimi, salah satu ulama rujukan juga masyhur, ya, disebut juga Syekh Ahmad Al-Muntaha. Pada penguasaan beliau kepada Muntaha Iradat, beliau punya syarah Bidayatul Abid dan di tafrik. Kemudian ada tafrik juga Syarah Mutlaq Al-Jasir, dan dua tafrik ini bagus untuk dibaca. Adapun kitab ini sudah pernah diterjemahkan oleh Syekh Al-Ustadz Abu Asim Al-Muallimi, dan kabarnya akan naik cetak untuk cetakan kedua. Jadi nanti ditunggu saja. Ya, dulu pernah dicetak terbatas, kemudian insya Allah nanti akan dicetak kembali oleh beliau. Ya. Dan keilmuan dari penulis kitab itu Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Al-Ba'li Al-Hambali tidak usah diragukan lagi, karena beliau berguru kepada salah satu ulama besar mazhab Hambali, yaitu Abil Mawahib. Ya, Abil Mawahib Al-Hambali. Abil Mawahib adalah satu ulama besar mazhab Hambali yang menjadi rujukan di zamannya. Ya, jadi kitab ini memiliki makanah, memiliki posisi atau manzilah yang besar di sisi mazhab Hambali, sehingga masih digunakan sampai sekarang. Sekarang kita akan masuk dan syarah kita, ya, sebagaimana kita jelaskan bahwa di tahap pertama belajar madhab, yaitu belajar fikih secara umum, adalah memahami tasawur masalah, memahami definisi, memahami bagaimana sebuah permasalahan fikih itu
jelaskan, ya, difahami agar tergambar masalah tersebut dengan baik. Baru setelahnya kita memahami dalil. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pengantar madzhab Hambali kemarin. Sehingga kalau masih belum belum paham, silahkan untuk merujuk ya ke penjelasan kita di pengantar madzhab Hambali kemarin. Nah, kita akan masuk membaca muqaddimah dari kitab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fid din man syaa'a min al-ibad. وفوق أهل الطاعة للإبادة والسداد والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد وعلى آله وصحبه السادة قادة الأمجاد وعلى تابعين بإحسان صلاة دائما متصلة إلى يوم المعاد. أما بعد فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد. Jadi di sini setelah membuka penulis dengan khutbatul hajah, ya ma'ruf. Jadi itu khutbatul hajah, yaitu sebuah khutbah pembuka. Penulis kemudian berkata mab'ad, dan mab'ad ini adalah sebuah ungkapan untuk berpindah dari satu bahasan ke bahasan selanjutnya, dan mengatakan faqad istakhrullahu ta'ala fi jam'il mukhtasar mufid. Jadi penulis mengatakan saya telah dibantu, ya, dipilihkan oleh Allah untuk menulis sebuah ringkasan, ya, mukhtasaran fihi alal ibadat. Jadi di sini beliau mengatakan menulis dan mensifati kitab beliau, ya, yaitu dia adalah ringkasan fikih ibadah. Ya. Jadi secara umum fikih itu dalam madzhab Hambali dibagi menjadi 4, ada rubu, kita sebut dengan rubu, seperempat, totalnya jadi 1. Yang pertama ada rubul ibadat, yaitu seperempat pertama adalah ibadah. Kemudian ada rubul muamalat, yaitu seperempat kedua, yaitu adalah fikih muamalat atau transaksi antar manusia, akad. Ya. Kemudian ada rubul nikah. Yang ketiga itu adalah seperempat ketiga adalah nikah. Rubul akhir, yang terakhir adalah seperempat terakhir al-jinayat wal hudud wa ma yata'allaqu biha. Dan semua yang berhubungan dengan itu. Dan penulis di sini membatasi dengan ringkasan fikih ibadah. Dan pembagian seperempat ini bukan berarti pas seperempat, ya, tetapi biar menjadi 4 tema besar. Maksudnya, karena rukun ibadat sendiri biasanya kadang bisa menghabiskan setengah dari suatu kitab fikih. Ya, dalam madzhab Hambali itu bisa setengahnya, ya, atau sepertiga. Jadi pembagian seperempat ini bukan secara hajm, bukan secara besaran pasti, tapi lebih kepada 4 topik besar. Ya, dan beliau mengatakan tasyaron fihi alal ibadat. Jadi beliau sengaja membatasi dalam fikih ibadat, targhiban lil murid, sebagai motivasi, ya, bagi yang ingin mulai belajar fikih, ya, wa taqriban lil mustafid, dan takrib, mendekatkan, maksudnya memudahkan, ya, bagi yang ingin mengambil manfaat fi fiqhil Imam al-Mubajjal, ya, Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Ya, jadi beliau mengatakan ini dari fikih. Sifat kedua dari kitab beliau adalah di atas madhab Imam Ahmad, ya, salah satu imam dari 4 mazhab yang masyhur. Dan sudah kita jelaskan sampai 3 pertemuan, ya, kemarin, bagaimana memahami dan mengenali madhab Imam Ahmad. Dan Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, wasammaituhu bidayatul abidi wa kifayatuz zahidi, dan beliau berikan judul dari kitab beliau bidayatul abid wa kifayatuz zahid. Bidayah artinya adalah permulaan bagi seorang abid, ya, makanya ini digunakan kitab ini sebagai start, ya, sebagai permulaan. Jadi bidayah, dia adalah startnya nih. Start dari sini. Bidayatul abid, seorang hamba itu startnya dari sini. Kenapa disebut abid? Bidayatul abid karena abid, karena ini adalah ibadah. Dan fikih ibadah ini itu hubungan manusia dengan Allah. Ya, manusia dengan Allah. Atau secara sederhana membahas tentang rukun Islam. Ya. Kecuali syahadat, karena syahadat itu bahasan tauhid, sehingga dia terpisah menjadi satu genre tersendiri. Kemudian ditambahkan dalam madzhab Hambali ada babul jihad. Dalam madzhab Hambali jihad adalah ibadah. Jihad adalah ibadah sehingga dia disimpan setelah kitab haji. Ya, sehingga karena ini ibadah, tidak pantas bagi seseorang untuk mencela para mujahid. Tidak pantas bagi mereka mencela para mujahid karena mereka sedang beribadah di sana. Apapun, meskipun ada kesalahan, bagi yang menganggap itu kesalahan, maka tidak pantas mencela orang-orang yang sedang beribadah. Ibadah yang paling tinggi. Ya. Rasul Amr Islam
wa umuduhu salat, wa dzirwatus sanamihi, dan puncak tertingginya al-jihadu fi sabilillah. Ya, jadi orang-orang yang sedang berada di puncak tertinggi agama dicela oleh orang-orang ya. Bahkan hatta belum pernah mencicipi debu perang. Ya, maka itu tidak pantas, sangat tidak pantas. Wa min Allah ta'ala artaji lahul qabula wa naf'al kulli man ishtaghala bihi wa min sa'ilul mas'ul innahu aqrabul ma'mul. Ini biasa doa penutup dari setiap tulisan agar ini bermanfaat, kemudian baik bagi dirinya maupun bagi yang menulis, dan itu standar ya. Kalau kita menulis kitab biasanya dibuka dengan khutbatul hajah, kemudian ditutup dengan doa agar ini menjadi kitab yang diterima dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, kita masuk ke dalam kitab Thaharah, dan standar sekali ya, semua kitab fikih dimulai dengan kitab Thaharah, dan ini adalah bagian dari kitab salat. Aslinya adalah bagian dari kitab salat. Namun ya, jadi Thaharah adalah syarat salat. Jadi nanti kita di bab salat kita akan singgung lagi bahwa syarat salat adalah Thaharah. Namun karena Thaharah ini bahasannya panjang sekali dan luas sekali dan berhubungan dengan beberapa hal yang lain, sehingga para ulama memisahkannya menjadi suatu bab atau kitab tersendiri. Ya, karena panjangnya permasalahan Thaharah. Sehingga dia terpisah menjadi satu kitab atau bab, kalau dalam bahasa Indonesia, bab tersendiri. Itu bab Thaharah. Ya. Kitab Thaharah. Jadi penulis membuka dengan kitab Thaharah, wa hiya irtifa'ul hadasi wa zawalul khabas. Jadi Thaharah itu adalah irtifa'ul hadas. Jadi dia mengangkat hadas, wa zawalul khabas, dan menghilangkan khabas atau najis. Itu adalah Thaharah. Dan nanti kita akan pahami di tahap berikutnya, di tangkap pembelajaran berikutnya ada tambahan berupa wa fi ma'nahu, dan yang masuk ke dalam makna mengangkat hadas. Ya. Ini kita tidak bahas di sini. Jadi kita akan fokus kepada dua jenis dulu dari Thaharah. Intinya memang dari irtifa'ul hadas, yaitu mengangkat hadas, wa zawalul khabas. Ya. Dan hadas itu adalah wasfun qa'imun bil badan, al-mani'u minas shalah wa nahwiha. Jadi dia adalah sifat yang menempel ya, atau dia menjadi sebuah status keadaan kesucian seseorang. Itu adalah hadas. Jika dia berhadas, maka dia tidak suci. Dan kalau dia suci, maka dia setelah itu taharah. Setelah dia bersuci, maka statusnya dia menjadi seseorang yang suci. Jadi hadas ini adalah sebuah sifat. Jadi dia maknawi. Dia ada sesuatu sifat yang abstrak. Dia adalah sifat yang melekat pada seseorang. Jadi dikatakan wasful qa'imil badan. Jadi adalah sifat yang melekat pada badan atau pada seseorang, al-mani'u minas shalah wa nahwiha, yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah yang dipersyaratkan thaharah. Contohnya sholat, ya. Kemudian tawaf, dan juga beberapa amalan lain yang dipersyaratkan padanya thaharah, seperti memegang mushaf menurut pendapat jumhur. Ya. Kemudian bagi madzhab Hambali untuk berdiam di masjid bagi yang junub itu adalah bahasan tentang hadas. Kemudian al-khabas. Dan khabas ini adalah maksudnya adalah najasah atau najis. Dan najasah itu ada dua. Najasatul ain, yaitu ain najisnya, yaitu benda najisnya. Wa najasah al-hukmiyah, yaitu benda suci yang terkena najis. Nah, dimaksud menghilangkan najis, zawalul khabas, menurut muktamad madhab, maka maksudnya adalah menghilangkan najis yang mengenai benda suci. Dan maksud dari menghilangkan khabas. Jadi sebelumnya benda suci, misalnya baju, terkena najis, kemudian dibersihkan. Nah, itu maksudnya adalah taharah dalam muktamad madhab. Karena dalam muktamad, ainun najasa atau benda najis asli seperti kotoran, seperti air seni, ya, misalkan babi dan anjing, maka itu tidak pernah bisa suci selamanya. Maka dia akan selamanya najis. Ala qaulul muktamad. Menurut muktamad, wa ala qaulul tsani, wa riwayatan an Ahmad, dan dalam pendapat kedua dalam madzhab Hambali, maka ain najasah juga bisa suci dengan cara kalau tidak salah istilahnya tahawul. Jadi dia pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Misalkan kalau dari babi menjadi abu, misalnya karena dibakar, ya, maka dia berubah dari babi menjadi abu sehingga dia dianggap suci.
Itulah wa'alaihil amal, itu yang diamalkan di zaman sekarang. Nah, kemudian al-miyahu tsalatsa, dan air itu ada 3. Dan ini ma'ruf, kita memulai dengan membahas tentang air. Karena air itu adalah alat untuk bersuci. Air itu adalah alat untuk bersuci. Tahurun, tahirun, wa najis. Jadi air itu menurut jumhur itu ada 3. Ya, tahur, tahirun, wa najis. Dan najis. Nah, ini pendapat jumhur. Ya. Adapun yang diamalkan juga di zaman sekarang itu adalah aqwalu tsani, bahwa riwayat Anil Ahmad, yang bukan riwayat dari Ahmad juga, yaitu air itu cuman tahur dan najis saja. Tidak ada qismut tahir. Karena qismut tahir nanti beberapa jenisnya ada imma dia bukan air atau imma dia masuk pada air tahur. Tapi pembagian jumhur ya, menurut mazhab Syafi'i, dan banyak ulama, air itu menjadi 3. Tahur, tahir, wa najis. Ya, ini qaul mu'tamad indal madhab. Menurut madhab. At-tahur, maka air tahur itu apa? Apa definisi air tahur? Wal baqi ala khilqatihi. Yaitu dia yang berada dalam kondisi naturalnya di alam. Jadi baqi ala khilqatihi, jadi bagaimana kita temukan dia natural di alam. Tawarkah, apakah dia asin, ya, dia bening atau berwarna, maka selama itu dalam keadaan naturalnya, bahwa tahur, maka itu adalah air tahur menurut madhab. Ya. Ai sifatihil lati khuliqa 'alaiha. Ya, jadi sebagaimana diciptakan oleh Allah, dia berwarna, dia bening, dia berasa, dia tawar, ya itu maka tetap dianggap tahur. Seperti misalkan air laut, dia warnanya kan dia rasanya kan asin, tapi karena dia sifatihil lati khuliqa 'alaiha, bagaimana sifat yang diciptakan, maka atau naturalnya emang seperti itu, ya sudah, itu dianggap air tahur. Nah, hukumnya apa? Maksudnya apa yang bisa kita ambil? Ya, mutahhirun li ghairihi, itu dia suci dan mutahhirun li ghairihi. Jadi tahurun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Dia suci zatnya dan menyucikan yang lain. Ya, jadi suci pada zatnya dan menyucikan zat lain. Itu adalah air tahur. Ya, sehingga dia ya juzu istimaluhu mutlaqah. Boleh untuk digunakan secara mutlak. Artinya mau diminum, silakan. Adatan wa ibadatan. Jadi digunakan untuk sehari-hari boleh, digunakan untuk ibadah boleh. Maksudnya untuk wudu, mandi, yang membersihkan najis, maka inilah air tahur. Satu-satunya air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Untuk bersuci. Kemudian jenis air yang kedua, itu tahir. Ya. Tahir itu, nah di antara jenisnya, jadi tahir dalam madhab Hambali tidak memiliki topik. Jadi biasanya ulama madhab hanya menjelaskan jenis-jenisnya. Nah, jadi kalau bisa kita definisikan, maka air tahir adalah air yang kehilangan sifat tahuriyahnya. Masalah batuhuriyati. Masalah batuhuriyatu. Ya, atau yang hilang tahuriyahnya. Sifat tahuriyahnya hilang, tapi dia masih tahir fi nafsihi. Dia masih suci secara zatnya. Ya. Nah, dan di sini penulis memberikan di antara jenisnya. Jadi ma taghayyara katsirun min launihi, yang berubah warnanya, atau ta'mihi atau rasanya, aurihi ya, atau aromanya, tahirin, karena dia tercampur benda suci. Ini salah satu jenisnya. Ada jenis yang lain yang masyhur, itu ma'un musta'mal. Itu air yang digunakan setelah bersuci. Jadi misalkan air tahur kita gunakan untuk berwudu, maka bekas air wudunya, bekas ya. Kalau dalam madhab Hambali, bekas air wudunya, bukan yang tersisa dalam wadah. Ya, selama dia tidak celupkan, ya, maka air yang tersisa di dalam wadahnya itu tahur. Adapun air yang menetes, ya, menetes dari anggota tubuhnya, itulah air musta'mal. Nah, di antara itu jenis yang kedua, dan jenis-jenis yang lain nanti dipelajari di kitab yang lebih tebal. Tapi di antara dua jenis yang paling umum ditemukan adalah air yang berubah warnanya, rasanya atau baunya karena tercampur. Ya, kemudian air musta'mal. Itu air yang digunakan, habis digunakan bersuci. Apa hukumnya?
bahwa tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi. Dia suci secara zatnya tetapi tidak mensucikan. Sehingga tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Tidak boleh berwudu dengan air yang dicampur susu. Misalkan dengan air kopi atau dengan air jus, tidak boleh. Atau air yang sudah digunakan berwudu oleh orang lain kita kumpulkan, kita pakai wudu lagi. Ya, secara jadi sendiri juga mungkin jijik gitu ya. Tapi dan menurut madhab pun mu'tamad madhab, maka dia tidak menyucikan. Kemudian ya justru istiqmaluhu ghairu rafil hadasi wa zawalil khabath, sehingga boleh digunakan air karena dia suci. Dia boleh digunakan untuk urfan, secara urf untuk sehari-hari boleh. Dia boleh diminum gitu ya. Boleh digunakan dan semisalnya, tetapi tidak boleh digunakan untuk taharah. Jadi kalau nyuci bajunya bukan baju najis bisa. Tapi kalau misalnya di bajunya ada najis, maka menurut madhab tidak boleh. Maka salah satu contohnya adalah air deterjen. Kalau menurut muqtamad madhab, air deterjen itu tidak menyucikan. Sehingga kalau baju yang terkena najis kita cuci di air deterjen, misalkan di mesin cuci, maka tidak suci ya. Bajunya masih najis statusnya. Ya, masih najis statusnya. Karena jadi harusnya kalau mau mengikuti pendapat muqtamad madhab, dia cuci dulu pakai air tohur, pakai air biasa. Kemudian setelah bersih najisnya baru masukin ke dalam mesin cuci, kemudian dicuci dengan sabun. Itu menurut muqtamad madhab. Ya. Adapun qaul tsani, pendapat yang kedua, najis itu bisa dibersihkan dengan cara apapun. Yang penting najisnya hilang. Ini diriwayat dalam Ahmad, dalam madhab Ahmad, dan alaihil amal. Dan inilah yang diamalkan oleh kita kebanyakan. Ya. Nah, kita ini adalah qaulul Hanafiyah. Ini adalah pendapat madhab Hanafi. Tapi yang utama dalam madhab harus dengan air bersih dulu, dengan air tohur, air bening. Ya, kemudian baru saja dimasukkan mesin cuci. Ya, kalau kita mau membersihkan benda yang baju yang najis. Jenis yang ketiga dari air itu adalah air najis. Mata ghayyara bi najasatin. Nah, jadi air najis itu dia adalah mata ghayyara bi najasatin. Dia berubah warna, rasa atau baunya karena tercampur zat najis ainiyah. Tadi sudah kita singgung, ainiyah itu adalah benda zat najis aslinya, ya, kotoran, air seni, babi, anjing gitu ya. Terus darah, ada masfuhan, darah yang banyak. Itu, maka itu adalah dia adalah air yang berubah karena tercampur zat najis. Ya. Ini salah satu dari jenisnya. Jenis yang kedua adalah ma'un yasir laqohan najasa. Air yang sedikit kemudian tertetesi najis. Jadi kita tahu apa itu air sedikit dan air banyak setelah ini. Jadi kalau air yang sedikit, walau tidak berubah, misalnya kena tetesan air seni, misalkan kita lagi pipis gitu ya, kita lagi pipis, kemudian ternyata ketetesan ember yang mau kita gunakan untuk cebok, maka kita bersuci ya, maka tidak boleh. Menurut madhab itu airnya sudah najis, meskipun tidak berubah, ya meskipun tidak berubah maka sudah najis. Hukumnya, apa hukumnya? Fi ghairi mahalli tathhir, ya, dia najis, ya, hukumnya najis. Ya. Kecuali mahal tathhir. Nah, jadi air yang sedikit, ya, atau kalau air yang banyak, mata ghayyara bi najasatin, jadi airnya banyak ya. Binajasatin fi ghairi mahalli tathhir. Ya, jadi air yang berubah tapi tidak dalam mahal tathhir. Apa itu mahal tathhir? Mahal tathhir itu adalah tempat yang sedang kita sucikan, atau tempat yang sedang kita bersihkan. Ya, contoh misalnya kita punya baju terkena najis, ya di lengan kanan. Nah, maka mahalut tathhir, maka tempat yang sedang kita sucikan itu adalah lengan kanan dari baju tersebut. Nah, itu adalah mahalut tathhir. Sehingga air yang sedikit, ya, kalau kita guyur ke si lengan kanan baju kita, ya, maka tidak dihukumi najis. Ya, tidak dihukumi najis sampai dia berpisah dari baju itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita hukumi najis, baru nempel terus najis, baru nempel terus najis, artinya kan maka tidak bisa suci. Kalau istilah para ulama disebut dengan daur, perputaran. Karena kalau yang setetes air sedikit kena najis terus dia najis, ya kapan bersihnya? Sehingga ini bil ijma, dengan ijma, ya air yang sedikit, ya mau itu berubah atau tidak berubah, kalau sedang dalam mahalut tathhir, maka dia suci. Karena
untuk membersihkan najis tersebut, sehingga fi ghairi mahallit tathhir. Itulah maksudnya dari ghair mahallut tathhir. Jadi dihukumi najis kecuali dalam mahallut tathhir. Dan najisnya najis hukmiyah, sehingga nanti air yang najis itu bisa kita sucikan. Ya, jadi air najis itu bukan najis ainiyah, tapi baik itu airnya, baik itu bajunya, maka itu bukan najis ainiyah, tetapi najis hukmiyah. Lalu bagaimana? Apakah dia boleh digunakan? Tidak. La yahrumu isti'maluhu mutlaqan. Tidak boleh digunakan sama sekali illa li darurah, kecuali karena dia darurat. Karena darurat baru boleh untuk kita gunakan. Ya, air najis itu tidak boleh digunakan kecuali darurat. Seperti misalkan keselak, mau meninggal, nggak ada air kecuali air najis, maka boleh diminum air najis. Gitu ya. Bahkan kita lagi kehausan, ya, bahkan lagi di padang pasir, tidak ada air kecuali air kencing kita, ya, nggak ada lagi. Itu najis ainiyah ya. Atau kecuali nggak ada lagi air kecuali air yang sudah tercampur air najis misalkan, sudah diminum. Maka itu illa darurat, ya, kecuali darurat. Lalu jumlah air, ya, wal katsir, dan air yang banyak itu menurut madhab kullatan aksar, itu 2 kullah atau lebih. Jadi pas 2 kullah atau lebih. Ya takriban. Ya. Jadi kira-kira 2 kullah. Adapun yasir, air yang sedikit itu maduna huma, itu yang di bawah 2 kullah volumenya. Ya. Wahuma, dan maksudnya 2 kullah itu adalah mi'atu ritlin wa sab'atu artalin wa sub'u ritlin bi Dimashqi wa ma wafaqahu. Jadi dia adalah 107 ditambah 1/7 ritol. Nah, ini adalah ritol, bukan liter ya. Dia adalah hitungan di zaman dahulu. Adapun di zaman sekarang yang dipilih oleh Masyayikh Najd, ya, dan itu Syekh Khalid bin Syekhi, Syekh Mansur dan Syekh Ahmad Al-Quaimi adalah 191 liter. Dalam kadar zaman sekarang liter, kalau diliterkan itu sekitar 191 liter. Ya, ini juga pilihan yang dipilih oleh Syekh Ahmad Bahjah. Itu kalau apa? Kalau kita misalkan bikin bak mandi, itu sekitar 2 kullah itu 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu sudah di atas 2 kullah. Minim 60 kali 60 kali 60. Dia panjang lebar tinggi 60 cm. Itu sudah dapat 2 kullah. Ya, sekitar segitu volumenya. Kalau dibikin dalam bentukan kamar mandi. Ya. Itu adalah masalah air. Nah, jadi air itu ada tahur, ada tahir, dan najis. Ya. Hanya air tahur menurut madhab yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu berwudu, junub, mandi besar maupun membersihkan najis. Ya. Menurut muktamad madhab. Nah, kemudian kita lanjutkan bahasan wadah. Nah, kenapa bahas wadah setelah itu? Ya karena air kan nggak bisa ditampung kecuali ada wadahnya. Atau istilah yang misalnya masyhur bejana. Cuma itu kan istilah klasik sekali rasanya. Mungkin term atau istilah yang lebih kekinian tuh wadah. Wadah, dia wadah. Kalau bejana mungkin zaman dulu sekali ya. Wadah itu puluh ina yang tahirin. Itu asal dari wadah itu adalah dia suci. Ya. Yubahu ittikhaduhu wa istimaru. Nah, jadi ittikhad ya, ini istilah fikih ya. Diterjemahkan yang diperoleh. Jadi lebih umum. Apa itu diperoleh? Artinya kalau diperoleh itu dari sisi kepemilikan. Jadi lebih umum diperoleh. Jadi diperoleh itu bisa, atau ittikhad itu bisa istisnaan, artinya dia bikin sendiri. Au hibatan, itu jadi hibah, kasih hibah. Au bai'an, atau dia beli. Ya, au warth, au irthan, atau dia itu adalah berupa waris. Ya, jadi ittikhad itu dia lebih umum, mencakup semua jenis perpindahan kepemilikan. Nah, ini istilah perpindahan kepemilikan itu nanti yang akan dipelajari di kitab muamalat. Perpindahan kepemilikan itu biasanya imma bil bay, dia beli, imma bil hibah, atau dia dihibahkan, imma bil irth, atau dia diwariskan. Ya, yang halal kan begitu. Atau ittikhad, atau istisna, dia bikin sendiri. Pilihannya nanti gitu, 4, bikin sendiri, beli, hibah, atau dapat warisan. Sisanya kan maling, ya, dan semisalnya itu kan haram. Jadi ubah ittikhad itu umum.
Wastimalu ghairu dhahabin wa fiddah, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, tidak boleh dalam madhab emas dan perak. Illa dhabbatan yasira min fiddati haja. Ya, jika dalam zat illa dhabbatan yasiratan min fiddatin li hajatin. Yaitu kecuali ya boleh sebagaimana menurut hadis dari Anas bahwa Rasulullah pernah menambal menambal gelas beliau dengan perak. Dan hajah itu di bawah darurat. Kalau darurat itu darurat urgen, artinya dia sudah berkaitan dengan daruratul khams sebetulnya. Jadi 5 darurat ini dibahas dalam maqasid syariah, harta, nyawa gitu ya. Dan ada turunannya. Ada pun hajah itu kebutuhan. Ya, dia ada kebutuhan. Sehingga dia bolong, kan gelasnya bolong tambal pakai perak, kalau itu adalah praktek dulu, dan itu boleh. Dulu boleh ya. Itu boleh. Kemudian masuk juga dalam bahasan wadah. Dalam bahasan wadah itu kita lanjut. Masuk dalam bahasan wadah itu adalah jildul maitah. Itu dalam kulit bangkai. Wa yahrumu jildul maitatin walau ba'da dabghi wa yubahu isti'maluhu ba'da dabghi fi yabisin. Nah, itu dalam zat. Tidak salah. Sudah dikatakan ayahru wala yathuru ya, bukan yahru. Wala yathuru jildul maitatin bi dibag. Wa yubahu isti'maluhu ba'da dabghi fi yabisin. Jadi bangkai itu tidak boleh digunakan. Kenapa masuk bahasan kulit ya? Karena kalau zaman dahulu orang-orang membuat wadah air itu kan pakai kulit ya untuk nampung airnya. Sama kalau di padang pasir, lalu gitu ya, digunakan kulit karena dia durable gitu kan, dia tahan lama. Dia pakai kulit. Dan dalam itu dikatakan wala yaturu jildu maitatin, maka tidak bisa bersih, tidak suci. Menurut madhab itu kulit bangkai itu tidak pernah bisa suci. Ditibangin wa yubahu istiqmaluhu, tapi boleh digunakan. Gitu. Tidak suci, tapi boleh digunakan. Jadi dibedakan hukum bendanya dan hukum pemakaiannya. Yubahu istiqmaluhu ba'da dabghi, tapi setelah disamak ya, setelah disamak menurut madhab itu boleh. Ya ba'da dabghi fi yabisin, tapi khusus untuk yang kering-kering saja. Min hayawan yang tahirin fil hayat. Ya, tapi syaratnya adalah dari hewan-hewan yang suci saat hidup. Ya. Hewan-hewan yang suci saat hidup. Jadi seperti misalkan kambing, sapi gitu, itu boleh. Tapi kalau misalkan dalam madhab, sehingga dalam madhab itu tidak boleh misalkan kita punya sabuk buaya, sabuk atau sabuk dari kulit ular misalnya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Menurut madhab itu tidak boleh. Nah, adapun qaul tsani, ya, pendapat kedua dalam madhab itu boleh. Ya, atau suci ya. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Nah, itu yang walahil amal, yang diamalkan sekarang. Bahasan selanjutnya
adalah masuk kepada istinja. Jadi ini juga bagian dari bersuci, sehingga biasanya masuk ke dalam istinja. Ya. Wal istinja'u, istinja itu adalah izalatul ma kharaja min sabirin bima inah fajarin nahwi. Itu membersihkan najis yang keluar dari kubul maupun dubur dengan air atau batu dan yang semisalnya. Ya, jadi dia adalah membersihkan najis yang keluar dari dua lubang ya, sebelain bisnis istilahnya adalah maka dengan air atau batu. Jadi istinja itu mencakup istijmar secara istilah fuqaha. Ya, tapi biasanya dipisahkan kalau disebut istinja dan ada istijmar di bawahnya, maka maksudnya istinja bil ma wal istijmar bil hajar. Tapi kalau disebutkan istinja saja, ya, babul istinja misalkan, babul istinja, maka maksudnya mencakup juga istijmar. Jadi istinja itu dengan air, istijmar itu dengan batu atau dengan semisal. Apa hukumnya? Oh, wajibun min kulli kharijin. Hukumnya adalah wajib, ya, untuk setiap najis yang keluar. Ya. Ya, untuk setiap najis yang keluar dari keduanya. Nah, kapan wajibnya? Indal madhab, menurut madhab, istinja itu baru wajib ketika mau sholat. Ya, jadi tidak wajib langsung cebok, ya, kalau menurut madhab Hambali. Jadi kalau mau sholat baru cebok, boleh. Karena kan kalau mau sholat baru dipersyaratkan suci. Sehingga wajibnya, waktu wujub, ya, hukumnya wajib. Tapi waktunya kapan? Waktu wujubnya itu adalah ketika hendak sholat. Jadi boleh setelah, kalau yakin tidak akan mengenai celana, misalkan. Boleh untuk ceboknya nanti. Terutama kalau misalkan ketika di mall, misalkan tidak nemu. Tapi kalau mallnya mall yang high end itu justru kita susah untuk dapatkan air misalkan, dan kita mungkin kurang nyaman cebok dengan tisu saja. Ya udah kalau pada Hambali boleh belum ceboknya di rumah gitu nanti. Ceboknya di rumah boleh. Jadi mungkin ya jijik, tapi ya itu hukum. Jadi masalah fikih itu kita berbicara tentang hukum, tidak bicara tentang perasaan atau adab atau etika. Itu bahasan lain. Nah, sehingga belajar fikih itu, yang selalu saya ulang-ulang kalau saya ngajar fikih, fikih itu kering. Kering itu maksudnya dia tidak berhubungan dengan adab, dengan etika. Sehingga belajar fikih itu harus dibarengi ya dengan adab dan etika, agar dia tidak kering. Karena kalau misalkan kita tahu, kan dalam madhab Hambali, nanti di bab sholat itu di masjid itu tidak wajib. Yang penting sholat jamaah dimanapun. Nah, kalau hatinya itu kering, ya hatinya itu tidak tersentuh oleh adab, oleh etika, oleh tazkiyatun nafs, maka dia ya udahlah, ngapain sholat di masjid, kan nggak wajib. Nah, akan muncul seperti itu. Fikih itu digunakan memang untuk mengetahui agar kita nanti pada suatu waktu ya enak bisa memilih yang kebetulan lebih ringan. Gitu. Oh iya kan, bolehlah sekali mungkin tidak sholat di masjid karena memang tidak wajib. Tapi kalau itu makanya dibarengi dengan tazkiyatun nafs. Sehingga para ulama, sebagian ulama mengatakan terkadang ulama-ulama buruk itu mereka menggunakan fikih sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan penguasa. Jadi mereka menggunakan fikih dan usul fikih untuk melanggengkan kekuasaan tirani. Itulah ulama-ulama buruk. Karena fikih itu cuma bicara hukum, dia nggak bicara etika, dia nggak bicara adab, dia nggak bicara pensucian jiwa, sehingga yang hatinya kotor, maka bisa menggunakan fikih untuk mengubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Terutama orang-orang awam yang tidak belajar. Mereka tidak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan itu haram. Ya. Betul, seperti mencela mujahidin. Ya, kita ulangi lagi. Haram. Ya. Ditakutkan mereka adalah waliyyu min auliya Allah. Min auliya illah. Ya. Bayangkan. Mana ada li waliyan. Karena hadisnya jelas. Man ada li waliyan. Nah, siapa yang pernah pada waliku? Dosa besar. Yang berbahaya. Makanya penting untuk senantiasa diminta petunjuk kepada Allah untuk dipilihkan, untuk berikan petunjuk pada jalan yang lurus. Sehingga kadang kita tidak tahu, kita merasa di atas jalan yang lurus, tapi ternyata semua yang kita pelajari
yang sepertinya lurus ternyata tidak lurus. Itu ada kekeliruan di situ. Nah, ilah, nah ini kecuali, ini apa yang dikecualikan dari ini? Ilah, rih. Ya. Jadi ilah rih yaitu kentut, ya, tahir dan benda suci, ya, benda suci. Kemudian goiru mulawih, yaitu tidak mengotori, tidak mengotori, tidak mengotori. Ya. Kalau misalkan kita keluar seperti mani, nah, mani itu suci menurut madhab. Terus dia bisa keluar, mani itu dia kalau keluarnya karena sakit, misalkan tiba-tiba keluar, ya biasanya karena kecapean, atau misalkan sebab-sebab lain karena penyakit. Nah, ketika mani keluar, ya, dari kemaluan, maka menurut madhab tidak harus bersuci, ya, tidak perlu disiram air, ya sudah, itu kan ganti celana saja cukup. Tapi wudhunya batal. Ya, kalau dari sisi hukum wudhu nanti kita pelajari hukumnya batal wudhunya, tapi tidak perlu istinja karena yang keluar air mani dan air mani itu suci. Ya, ada goiru melawat, nah ini jarang sekali. Jadi tapi mungkin ketika dehidrasi parah, ya misalkan ketika dia mohon maaf buang air besar, keluar tuh kering sekali sampai benar-benar justru darah-darah gitu itunya apa, lubang anusnya, dan itu tidak terlihat ada najis yang menempel, najis basah. Nah itu baru melawas, baru melawis, dia tidak mengotori. Gitu. Dalam bidasnya ekstrim. Nah, ini terjadi di, saya lupa riwayatnya, kalau tidak salah di para sahabat ketika perang, ya, perang Al-Zafiriko atau saya lupa, kalau tidak ada riwayatnya, saya belum cek lagi. Ya. Jadi mereka saking apa sulitnya waktu itu sampai buang air besar saja tidak basah, gitu, kering. Dan ini baru melawis, dia tidak mengotori. Harusnya paslonnya tidak muncul, nggak apa-apa, lagi. Syarat istijmar. Boleh sihul istijmar. Ya, dan istijmar itu tidak sah. Nah, ini kita bedakan ya. Jadi istijmar itu dia kita bisa bedakan nanti menjadi alat, menjadi bagaimana parameter bersihnya, dan kemudian nanti bagaimana tata caranya. Jadi istijmar. Yang pertama kita lihat dari alatnya dulu. Boleh sihul istijmar, sebenarnya tidak sah illa kecuali dengan alat yang seperti apa? Yang pertama suci, bertahir. Yang kedua, mubah. Jadi dalam madhab Hambali itu banyak alat-alat yang digunakan untuk beribadah yang dia bersentuhan langsung, ya, atau dia bagian dari prosesi ibadah itu, maka dia harus mubah. Alatnya yang digunakan. Seperti air, nah kalau air itu nanti dipelajari di wudhu itu, kalau airnya ternyata airnya curian, maka dia tidak sah, karena airnya curian. Dia tidak mubah, haram. Kemudian ada yabisin, kering, ya, karena kalau misalkan dia tidak kering, maka malah memperluas najis, ya, memperluas najis. Ya, tapi kalau misalkan mau digabungkan, misalkan seperti tisu basah dengan tisu kering, sepertinya makin muskilah. Sepertinya tidak ada masalah. Tapi kalau membatasi dengan tisu basah saja, mungkin di situ problem. Tapi kalau menggabungkan antara tisu basah dan tisu kering, kayaknya tidak masalah. Karena setelah itu kan kering, jadi sahnya istijmarnya karena sebab tisu keringnya, bukan karena tisu basah. Kemudian mungkin, nah ini paling penting, mungkin ya, bukan munakin. Ya. Dia memiliki sifat membersihkan, itu yang paling penting. Ya, dan di antara, kalau tidak salah, ya, di antara sifat membersihkan itu dia memiliki sifat menyerap. Ya. Menyerap najisnya. Nah, sehingga kalau misalkan pakai plastik, nah plastik itu tidak ada sifat menyerap, sehingga dia tidak sah. Malah memperlebar najis. Memperlebar najis. Kemudian, fa'il qa'u bihajarin wa nahwi. Dan parameter bersih istijmar.
Ya fa'ilqau bihajar, misalnya bersih dengan istijmar. Nawawi dan misalnya anjam wa atharun la yuziluhu ya yuzilahu ilal ma. Yaitu istijmar itu memang tidak akan bersih 100%. Jadi ini dalam madhab Hambali sudah dikasih tahu. Ya, dia tidak akan bersih 100%. Ya sehingga dibersihkan sampai maksimal sampai sisa najis yang itu nggak bersih kecuali memang pakai air. Sehingga tersisa yang sedikit itu ma'fu, dimaafkan dalam madhab. Boleh. Asalkan yang tersisa itu memang dia nggak bisa bersih kecuali dengan air. Ya kita kalau pakai tisu, misalnya pakai tisu, kemudian itu memang ada gitu. Sisa najisnya yang tidak bisa hilang. Karena memang harus dibersihkan dengan air, disemprot air. Nah, makanya maafi muskilah. Setelah selesai. Tapi makanya disebut istijmar itu raf'ul hukmi. Jadi istijmar itu hanya mengangkat hukum najisnya. Tapi ainun najisnya masih ada. Tapi najisnya masih ada di situ. Tapi hukumnya sudah suci. Meskipun ada tersisa najis. Tapi hukumnya sudah suci. Karena mau pakai air, kalau pakai air, Pak ini harusnya ke sebelah dulu. Nah, tata caranya dulu. Wa syuritu lahu. Nah, dan tata caranya apa? Masahat. Salah satu masahatin fa'aktsar. Yaitu adalah 3 usapan dan lebih. Munqiyatin. Yaitu mengusap 3 kali atau lebih hingga bersih. Jadi minimal 3 kali. Maksudnya dia meskipun 2 kali sudah bersih, meskipun 1 kali sudah bersih, menurut madhab dia harus 3 kali minimal. Hatta faktor munqiyah maksudnya adalah ketika 3 kali belum bersih, maka harus tambah 4, 5, 6 sampai bersih. Fa yustahabbu lahu, dan sunnah bagi dia untuk berhenti pada bilangan ganjil. Wa yusannu qat'uhu ala witri. Dalam zat wa yusannu qat'uhu ala witri. Ya sunnah untuk dihentikan di bilangan ganjil. Jadi misalkan dia 4 kali bersih nih. Tapi ya udah 1 kali lagi deh, biar pas jadi 5 ganjil. 6 kali bersih, oh ya paskan jadi 7. Begitu. Kemudian yang kedua itu adalah wa'ada muta'addi khariji maudhi al-'adah. Najis yang dibersihkan tidak melebihi tempat keluarnya yang biasa. Nah, jadi madhab ini syarat istijmar yaitu dia tidak melebihi itu. Misalkan kalau dia pipis, tetesan air kencingnya tidak kena paha. Nah, jadi yang boleh diistijmar, menurut muktamad madhab hanya yang di kemaluannya saja. Adapun yang di paha wajib pakai air. Adapun di paha wajib pakai air. Jadi sehingga kalau misalkan seorang buang air besar, kemudian kotorannya kena ke bagian pantat, ya, pantat kan ada 2 bagian gitu ya. Nah, dia menjauhi lubang dan dia kena di bagian pipi pantatnya, maka itu tidak boleh kecuali dengan air. Hanya yang di dekat dengan lubang duburnya saja yang boleh untuk dibersihkan dengan istijmar. Ya, dengan istijmar. Jadi itu maksud dari ada muta'addi kharija maudhi al-'adah. Ini. Kemudian istinja wa'ad wa'ma'in. Nah, kalau dengan air, audul mahalli kama kana wa dhunnuhu kaf. Jadi istinja itu harus kalau pakai air berarti ya harus kembali kepada seperti sedia kala. Ya, seperti sedia kala wa dhunnuhu kaf, dan cukup dugaan saja. Jadi kita kan kalau lihat, terutama kalau lihat yang belakang kan kayak susah gitu ya. Sehingga kalau kita rasa udah cukup bersih, ya sudah. Nggak perlu sampai dia pakai cermin, udah bersih atau belum, enggak. Nah, ini sesuai dengan yang kita amalkan, memang seperti itu kan, yang ngerasa kayaknya udah bersih, udah selesai, cukup. Ya, wadon nuhukah. Kemudian waharuma, nah ini alat ya, kembali kepada alat. Waharuma birautin, wa'udmin, wa ta'amin, walau libahim. Nah, jadi tidak boleh menggunakan alat yang diharamkan oleh syariat. Apa contohnya? Di sini dicontohkan birautin dengan kotoran, wa'udmin, tulang, amin, dan makanan walau libahim. Maksudnya itu adalah makanan hewan. Ya, karena itu menjadi israf, menghambur-hamburkan harta. Dan tidak boleh. Ya. Dan larangan israf dan nahi yaqtadil fasad. Dan larangan itu mengarahkan atau berkonsekuensi fasad,
Maksudnya dia tidak sahnya suatu ibadah. Kalau beribadah dia tidak sah. Ya, jadi al-fasad. Jadi tidak boleh ya beristijmar dengan benda yang diharamkan oleh syariat. Ya, kotoran, tulang, wal kalau dalam istilah kalau dalam zat dikatakan man yakuna tahiran munkian ghairu azmin wa rawzin ta'amin wa muhtaramin. Nah, dan sesuatu yang bernilai, yang memiliki nilai, wa muhtaramin. Yang bernilai, apa itu yang bernilai? Yang bernilai itu seperti uang ya, atau misalkan buku. Nah, itu tidak boleh digunakan istinja. Wala yasifu wudu'un wala tayammumun qablahu. Nah, jadi kalau dia mau wudu atau mau tayamum, tidak sah wudu dan tayamumnya sebelum beristinja atau beristijmar. Ya, ini ada di dalam hadis ya. Di dalam hadis dikatakan yaksilu dzakarahu tsumma liyatawadda. Ya, dalam riwayat An-Nasa'i hadis Miqdad ya, tsumma liyatawadda tsumma yaksilu dzakarahu tsumma yatawadda. Jadi dia disuruh oleh Nabi cuci dulu kemaluannya baru kemudian berwudu. Kalau adapun mandi besar, maka mandi besar tidak dipersyaratkan untuk istinja. Jadi boleh mandi dulu baru setelah itu istinja. Tapi kalau wudu dan tayamum, maka menurut madhab dia wajib untuk istinja dulu dan atau istijmar terlebih dahulu. Insyaallah kita cukupkan untuk sore ini sampai sini, dan sisa dari haram yang diharamkan untuk buang hajat kita akan lanjutkan di pekan depan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.